Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Korbiati dari SDN Jowo 1, Kecamatan Wates, CGP Angkatan 8. Ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4, yaitu agenda kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu capaian umum, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Capaian modul umum modul 1 ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk modul ini, yaitu ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju? Oke, kita simpan jawabannya. Yang nomor 1 adalah setuju. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, disimpan lagi ya jawabannya. Untuk yang nomor 3 yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita simpan. Jadi jawabannya semuanya setuju ya. Oke, lanjut. Nah, topik kita dalam eksplorasi konsep ini yaitu yang pertama adalah 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang nomor 3, keyakinan kelas. Yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu restitusi segitiga restitusi. Itu adalah topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, setengah siang. Oke, lanjut. Yang nomor 1, eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Itu adalah gambar kepala tangan. Nah, coba Bapak Ibu silakan membayangkan di imajinasi panjenengan semua ketika panjenengan semua punya keinginan atau punya sesuatu yang sekiranya itu adalah sesuatu yang paling sangat berharga, yang paling sangat berharga buat panjenengan semua. Nah, itu kan panjenengan genggam dan ada satu teman Anda yang ingin membukanya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kalau semisal
punya sesuatu yang di sini ada emas seperti itu ya. Emas ini saya genggam, ini punya saya. Tetapi ada orang lain yang ingin membukanya. Kira-kira dibuka apa tidak? Ada yang ingin mencoba? Coba sekarang ngetes saja ya. Silakan maju. Dua orang silakan. Coba. Maju, yang satu mengepal tangan dan yang satu lagi merayu. Boleh dengan bujuk rayuan, mengancam, menghardik, atau memfonis, menyuap. Apa saja agar kepala tersebut dapat dibuka oleh si dia. Coba, siapa yang pengen maju? Ya dah. Coba Bu Rika sama Bu Rama. Yang satu mengepal, punya sesuatu yang sangat berharga, yang satu lagi meraih. Coba. Enggak, maksud saya enggak ada. Ya, rayu. Rayu saya. Silakan rayu. Ya kayak biasanya main tinggal itu udah buru dulu. Guru cantik. Saya mau lihat ini kepala. Enggak bisa, Mau lihat. enggak boleh. Mau saya mau enggak boleh. Sini bom. Enggak boleh. Enggak boleh. Sampai kapan pun enggak boleh. Sedikit. Sedikit aja ya. Lihat sedikit. Sedikit sudah enggak bisa. Enggak bisa. Kembali duduk, terima kasih. Sama Bu Rika tadi kepalanya tidak dibuka karena menurut beliaunya itu adalah benda yang sangat berharga sekali. Jadi tidak dibuka. Walaupun sama Bu Rama dikritikin, tetap tidak terbuka. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Yang nomor satu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua mantan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi ilusi kontrol. Terus sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Yang tadi kamu tanya dengan mengepal tangan. Ini kok. Terus ini, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori atau pilihan itu kita berusaha pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu tahan. Terus teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol itu tidak, hanya Anda, hanya pribadi Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus kalau stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kalau teori kontrol itu tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus respon yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Bu Rama membujuk, merayu agar kepalanya dibuka. Itu kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang berhak itu adalah yang menggenggam tangan. Terus stimulus respon yang model berpikir menang atau kalah. Itu kalau teori kontrol
tidak ada, berpikir itu kalah, tidak ada. Terus lanjut. Nah, disiplin positif ini ada bermacam-macam ya. Teori kontrolnya yaitu dari Dr. William Glasser. Yang nomor 1 mulai dari ujung kiri itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan, ya. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak sama antara kita yang satu dengan yang lain, tidak sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki gambaran sendiri-sendiri. Terus lanjut. Apakah makna kata disiplin? Itu tadi lanjutannya dari teori kontrol itu ya. Ternyata berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sekarang itu istilahnya profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tadi nilai-nilai kebajikan universal ya. Terus sekarang yang eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ternyata ada dua. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Contohnya yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Mengapa motivasi eksternal? Karena dia itu kalau dihukum memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Contoh kata-katanya seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan dia mikir orang lain, bukan mikir dirinya sendiri. Itu adalah motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh kata-katanya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya, aku diutus Bu Rika nyapu karena hukumannya nyapu. Aku dikasih apa ya sama Bu Rika? Dia mikirnya ke imbalan. Jadi itu bukan motivasi dirinya sendiri. Kalau tidak melakukannya berarti nanti kan tidak dapat. Jadi dia harus melakukannya.
biar dapat imbalan dari Burika. Seperti itu ya. Terus yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Contoh kata-katanya yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dari pembelajaran kita kali ini adalah yang ini, yang motivasi internal, tujuan disiplin positif itu ya. Lanjut. Nah, ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia memerintah dirinya sendiri. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Terus kala ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk itu tadi ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu dampaknya ya. Ternyata kalau kita belajar mengajar di dalam kelas, kalau kita memberi penghargaan atau memberi hadiah, itu ternyata efeknya tidak bagus kepada murid, karena lama-lama dia akan tidak termotivasi belajarnya dari dalam dia sendiri, akan membayangkan aku akan dapat hadiah, aku akan dapat hadiah. Jadi dia tidak ada motivasi. Nah, ini dampak-dampaknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan itu malah menghukum anak, membuat anak itu tidak bisa meningkatkan kreativitasnya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat ya penghargaan itu. Penghargaan sama dengan menghukum. Terus penghargaan tidak efektif. Terus yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Kadang itu kalau yang dihargai, kalau yang diberi hadiah itu akan timbul rasa tidak senang sama temannya. Nah, itu akan merusak hubungan. Nah, seperti itu ya ternyata. Terus lanjut. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas apa? Peserta didik kita. Karena dia tidak akan belajar kalau tidak dihargai, kalau tidak diberi penghargaan. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kalau tidak disuruh nanti kreativitasnya tidak tumbuh. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu tadi. Motivasi intrinsik yang ada di atas tadi ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan atau kebaikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada 5 yaitu ya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir yaitu fokus pada proses, pada alur yang sedang berjalan. Seperti itu. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kolom pembuka, nilai kebajikan dan situasinya. Contohnya yang nomor 1, pembukanya ya. Kemarin saya perhatikan seperti itu ya. Terus nilai kebajikannya yaitu rasa empati besar sekali. Contohnya, kemarin saya perhatikan kamu memakai seragam itu warnanya sudah kusam nak. Nah, seperti itu. Terus berarti nilai empati bapak ibu itu besar sekali kepada dia. Seharusnya dia dikasih seperti itu.
Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus yang nomor 2, saya menghargai. Saya menghargai tentang kamu mengerjakan tugas nak, saya hargai. Terus itu berarti masuk kepada nilai kebajikan, kepedulian, masuk kepada kepedulian. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalnya ya. Terus terima kasih untuk apa gitu ya. Terima kasih untuk kamu sudah masuk hari ini. Ya, berarti rasa tanggung jawab maksudnya. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti terima kasih untuk itu tadi. Terima kasih untuk kamu sudah mengambil kertas-kertas yang berserakan di lantai nak. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu pahami yang ini. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Beda ya, hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang harus kita jalani. Sesuatu yang harus kita jalani karena kita salah. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang kita tahu kita jalani karena kita melakukan itu. Beda antara hukuman atau konsekuensi. Coba yang nomor 1, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah seperti itu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman ya. Terus nanti kita lihat jawabannya ya. Terus yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, Pak Mir, terima kasih. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Coba kita lihat hasilnya. Nah, nomor 1 hukuman. Pinter Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi ya. Yang tadi konsekuensi ya, yang PJK tadi. Pinter. Berarti kita sudah bisa membedakannya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, kalau hukuman ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktunya lama kalau hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman itu akan membenci anak, membenci kedisiplinan. Terus kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Terus kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba sekarang saya tanya, ada pengalaman pribadi apa tidak Bapak Ibu guru waktu dulu ketika di masih sekolah, waktu di SD atau SMP atau SMA pernah terjadi dihukum oleh Bapak Ibu gurunya dan sekarang masih ingat?
Ya, coba. Ya, dulu saya masih ingat waktu saya sekolah di SMA nih, karena memang jaraknya jauh dari rumah, saya waktu itu terlambat sampai di sekolah sekitar 15 menit. Setelah sampai di sekolah, sama guru saya itu saya disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 25 kali. Sampai saya ngos-ngosan, keringetan, baru setelah itu diizinkan untuk ke ruang BK. Setelah ruang BK baru saya diizinkan untuk masuk kelas. Sampai sekarang saya masih ingat akan hukuman itu di sekolah yang pernah saya alami. Oh iya. Terima kasih untuk Bu Rika. Ayo, mana tepuk tangannya. Terus Bu Rika sampai sekarang masih ingat, terus setelah itu melakukannya tidak? Besoknya saya nggak masuk sekolah. Besoknya nggak masuk sekolah, tapi setelah itu tidak melakukan lagi. Apa? Tidak melakukan lagi ya. Saya tidak melakukan lagi, tapi tidak terus gitu. Pernah suatu saat saya melakukan lagi. Nah, seperti itu ya. Ternyata hukuman itu benar di sini tidak mendisiplinkan ya. Jadi cuma membuat rasa sakit karena Bu Rika tidak masuk setelah itu, karena mungkin sakit hati ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti hukuman itu jangka waktunya panjang karena sekarang usianya sudah berapa tahun itu? SMA sampai jadi guru, berpuluh-puluh tahun masih ingat. Nah, seperti itu. Nah, hukuman itu sangat tidak dianjurkan kepada peserta didik kita. Ya, seperti itu. Terus lanjut. Iya. Jangan apa tadi? Tadi mau jadi. Nah, ya lanjut. Nah, sekarang apa itu restitusi? Tadi juga ada babnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari restitusi. Lanjut. Nah, sekarang ada identitas gagal dan identitas sukses karena terkait sama hukuman dan konsekuensi tadi. Sekarang dikaitkan dengan restitusi juga. Nah, itu kalau identitas gagal itu hukuman ya. Sekarang kita coba mengadakan perbaruan, murid itu tidak usah dihukum ya, tapi dikasih restitusi. Nah, coba sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nanti coba kita lihat baik yang mana ya. Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak juga jangka waktu panjang. Nah, seperti yang Bu Rika ceritakan tadi, masih ingat dia dihukum di waktu SMA. Konsekuensinya yaitu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau restitusi malah menguatkan ini untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Karena kita nanti mencari solusinya. Kalau restitusi seperti itu. Terus kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, tidak nampak. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Gantinya apa? Ya solusinya itu tadi. Masalahnya apa? Dicari solusinya. Terus kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dia akan tersakiti, merasa hatinya itu kecil, merasa minder seperti itu. Terus kalau
si murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus kalau restitusi, masalah terpecahkan karena memang restitusi itu tujuannya memecahkan masalahnya anak. Terus hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi untuk menerus dari guru, terus menerus dari guru. Terus kalau restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia berperilaku apa harus bertanggung jawab. Terus kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus peraturan adalah titik-titik. Contohnya kamu harus. Kan kita memerintah kalau hukuman kamu harus push up 10 kali, kamu harus mengelilingi lapangan 10 kali, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menyapu kantor guru karena kamu tidak pikir di kelas. Nah, seperti itu kan kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Katanya seperti itu. Nah, ini kalau restitusi lebih baik lagi. Apa yang kamu yakini? Ditanya dulu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus kalau hukuman itu murid atau anak membenci peraturan, tapi kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Terus kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ibu dan bapak guru, kita sebagai guru kalau bisa meninggalkan hukuman dan konsekuensi. Kalau bisa kita harus menjalankan restitusi, mencari permasalahan anak seperti itu. Anak melakukan itu karena apa? Pasti ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Nah, itu kita cari solusinya. Nah, itu memerdekakan anak. Nah, ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hukuman. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter si anak, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dia mencari solusi, bukan menyalahkan. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Coba lanjut. Ya, coba ini adalah eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Ini lanjutan dari tadi. Tapi sebelumnya tadi ada yang bertanya apa tidak ya? Tidak. Lanjut saja ya. Nah, lanjut. Iya, Bu. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau dulu kita menyebutkan peraturan, kalau sekarang itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berpihak pada murid. Nah, ini yang bawahnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contoh. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ingat ya, peraturan sama keyakinan itu berbeda. Nah, lanjut. Nah, ini budaya positif. Budaya positif yang kita pelajari itu di dalamnya ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Di dalam budaya positif itu tadi ya, lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu, ini yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang warna hijau apa yang warna putih? Hijau apa putih? Kesepakatan kelasnya. Kalau hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Terus kalau kesepakatan kelas yang warna putih ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang mana? Kesepakatan sama keyakinan kelas itu sama? Yang putih, benar Bapak Ibu. Iya. Karena apa? Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu dibuat antara murid dengan guru. Tapi kalau peraturan itu yang membuat guru sendiri. Jadi murid tidak ada sangkut pautnya, tidak dimasukkan dalam kelas itu. Jadi murid tidak merasa memiliki. Tapi kalau kesepakatan kelas, mereka merasa bertanggung jawab karena mereka urut rembuk. Nah, urunan membuat kesepakatan kelas, jadi mereka akan bertanggung jawab. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel T dan tabel Y. Ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu nanti kalau hormat itu terdengar seperti ya, kalau tabel Y terdengar seperti ada 3, terlihat seperti, terus berperilaku seperti apa. Terus kalau tabel T itu yaitu tampaknya, kelihatannya, terus tidak tampak seperti apa. Seperti itu. Demikian juga dengan bekerja, terus diterima dan dimiliki, itu menggunakan tabel T dan tabel Y. Ya, lanjut. Nah, hormat. Contoh hormat. Tadi hormat kalau tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau apa? Sekarang tabel Y ya. Kalau hormat tak tampak seperti apa, yang T tidak tampak seperti apa. Contohnya kalau terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu kedengarannya yang bersuara. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu kelihatannya. Terus kalau berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kalau tabel T tak tampak, datang tepat waktu itu tak tampak, tak terlihat. Tapi kalau tidak tampaknya sering hadir terlambat. Ya, diganti kata-katanya. Terus kalau tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, ya menyapa. Kalau tidak tampaknya
tak acuh kepada teman dan guru. Kalau kita menyapa berarti kan tak acuh ya. Cuma diganti kata-katanya agar lebih efisien seperti itu. Terus kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu, ini keyakinan kelas apa bukan? Peraturan yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Coba lanjut. Nah, ternyata itu termasuk apa? Keyakinan kelas dalam apa? Nomor 1 tadi, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab karena dia bertanggung jawab mengembalikan buku. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti itu termasuk ranahnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain karena tidak terlambat, sama berkomitmen. Komitmennya kita adalah sekolah, jadi harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sebelum tes, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya termasuk keselamatan. Kan selamat kalau tidak melakukan kekerasan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ranahnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan sabar, melatih kesabaran kita. Gunakan masker, nah itu menjaga kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan kalau lari-lari di dalam kelas kadang jatuh di jekal temennya, nah seperti itu. Terus keamanan itu termasuk ranahnya keyakinan kelas. Banyak sekali keyakinan kelas. Terus lanjut. Sekarang pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima dan bertahan hidup, ya ada 5. Terus 5 posisi kontrol kita, yaitu posisi kontrol kita tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. 5 posisi kontrol guru. Nah ini coba diperhatikan, guru itu kalau bisa menghindari atau tidak boleh ya, menghindari menjadi penghukum, menghindari menjadi pembuat bersalah. Kalau bisa, guru itu harus menjadi manajer. Mengapa manajer? Karena manajer itu mencakup teman dan pemantau. Kadang kita bisa menjadi teman, buat si anak tadi berbicara teman dengan teman seperti itu. Terus kadang menjadi pemantau, anak itu sudah apa ya, sudah bisa apa ya, seperti itu. Terus menjadi manajer. Nah, manajer ini bisa mencakup 2, yaitu teman dan pemantau. Tinggal tinggal kondisinya, menyesuaikan kondisinya. Contohnya ya, guru berbuat apa itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu melakukan itu, nah kamu tidak kasihan ya sama ibu guru ya. Terus ibu kecewa sama kamu nak. Nah seperti itu. Jadi anak itu malah merasa bersalah, merasa ya Allah guruku tidak seperti ini karena aku melakukan ini, kan seperti itu. Jadi dia malah down,
dia tidak bisa bangkit. Terus kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung atau mengukur, dilihat ya, tinggal kita melihat apa permasalahannya itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukan sikap menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Tapi kebanyakan kalau manajer itu membuat pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Terus contohnya lagi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan nanti tak hukum kamu. Nah itu penghukum. Terus kalau membuat rasa bersalah itu, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres sama kamu nak. Nah, seperti itu. Terus kalau teman, ayo lakukan demi ibu, itu jelek loh ya. Tapi lihat sikonya, ayo lakukan demi ibu. Jadi kalau tidak demi ibu, dia tidak akan melakukannya. Dia terobsesi sama ibu itu tadi, sama ibu gurunya itu tadi. Terus masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu bla 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 seperti itu. Berarti kan dia, oh iya aku dulu pernah dibantu ibu siapa gitu ya, Bu Rahma. Terus sekarang kok ganti bantu. Nah, contohnya seperti itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Ditanya. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tawarkan kepada dia, kepada si pembuat masalah tadi. Kalau pembuat masalah, setelah itu kita tanya, setelah itu kita carikan solusi masalahnya, dan habis itu kita tanya kepada dia, apa yang kamu bisa pekerjakan untuk memperbaiki masalah kamu tadi, seperti itu. Hasilnya dari penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan kadang malah berbohong kalau dihukumnya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Terus kalau teman, ketergantungan. Jadi apa ya? Kan jelek ya kalau ketergantungan. Jadi kita tergantung sama bu guru itu tadi. Kalau tidak sama bu guru itu tidak mau. Terus kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kayak diawasi toh, kayak diawasi panggang. Terus kalau manajer menguatkan pribadinya, dia menjadi kuat, dia menjadi aktif lagi seperti biasa, malah dia tidak akan mengulangi kesalahan yang dia buat tadi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru di luar. Iya, sebentar. Kaitannya, murid tadi meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunianya, di dunia anak tersebut, karena kita temannya, menurut dia kita temannya. Terus kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan yang manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, seperti itu. Dampaknya ke murid yang bawa sendiri, mengulangi kesalahan kalau dihukum ya. Terus merasa rendah diri kalau pembuat rasa bersalah, dia menjadi rendah, dia menjadi kecil hatinya. Terus kalau teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, ketergantungan sama bu guru itu. Kalau tidak bu guru itu tidak mau. Ya, manfaatnya banyak buat bu guru itu, tapi buat bu guru lain dia tidak mau, jadinya jelek kan. Terus pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Oh, kalau aku berbuat ini berarti aku seperti ini, besok aku tidak akan mengulangi lagi karena harus seperti ini, gitu ya. Terus baterainya mau habis. Coba pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu tadi adalah pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa
kecewa sekali sama kamu karena kamu tidak jujur pada ibu. Nah, jadi dia merasa bersalah karena merasa berbohong pada ibunya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu menghukum, ya, termasuk menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, nak, kamu tidak kasihan. Nah, itu termasuk teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu termasuk pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kan pertanyaan itu, membuat pertanyaan tentang dirinya sendiri, tentang diri yang bersalah itu tadi. Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum, termasuk penghukum. Nah, karena ada kata-kata selalu. Terus lanjut. Nah, ini lanjutnya bergerak antara. Ternyata peraturan pemantau konsekuensi hadiah itu bergerak antara nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Itu berkesinambungan. Terus kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik, gitu ya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Ya, yang sisi kiri ikut sisi kiri, yang sisi kanan ikut sisi kanan, seperti itu. Lanjut. Sekarang ini segitiga restitusi, ya, yang terakhir yaitu eksplorasi konsep segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi itu ada 3. Nah, bentuknya juga segitiga, namanya aja judulnya segitiga restitusi. Jadi bentuknya juga segitiga. Nah, coba yang satu itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kata-katanya termasuk setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi harus ada tulisannya. Nanti kalau tidak ada tulisannya bahaya ini, ya. Jadi anak merasa, oh aku tidak disalahkan. Oh, aku berarti ini tidak disalahkan sama bu guru karena aku melakukannya. Besok aku melakukannya juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu kadang ya. Jadi harus ada lanjutannya kata-kata itu. Terus yang nomor 2, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang termasuk menyenangkan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanya seperti itu, ya. Lanjut. Ini yang menstabilkan identitas tadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya itu gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dilanjutkan seperti itu kata-katanya biar tidak salah paham. Terus lanjut. Validasi kebutuhan. Terus membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contohnya, gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu? Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu ya kalau mereka sedang berkelahi, itu kata-kata kalau mereka sedang berkelahi. Terus yang lain, apakah kamu bisa
dengan lebih baik besok lagi dengan cara tidak memukul-mukul seperti itu. Contohnya dari validasi kebutuhan. Terus lanjut, sekarang tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang pernah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ditanya dia, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu kalau menanyakan tentang keyakinan. Lanjut. Nah, sudah selesai. Coba intervensi 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan sampai bawah ya, contohnya seperti itu. Coba lanjut. Refleksi. Nah, ini refleksinya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, sebelum ini kita lihat video. Kita lihat video dulu tentang keyakinan kelas tadi. Gambaran tentang keyakinan kelas tadi ya. Tiga. Baik, sekarang ulangannya silakan kalian kerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas dan juga hari dan tanggal. Ya, silakan. Kami di sini setelah pembelajaran selesai. Tahu Bu. Kenapa? Karena saya sekolah memakai sandal. Tidak hanya Mas Niko yang pernah memakai sandal, ada orang lain yang juga pernah melakukannya. Ya Bu. Apa alasan Mas Niko ke sekolah memakai sandal? Waktu saya kemarin kehujanan.
keyakinan kelas apa yang sudah Mas Niko langgar? Ke sekolah harus memakai sepatu bukan sandal. Apakah Mas Niko meyakininya? Ya Bu, Apa usaha Mas Niko untuk memperbaiki hal tersebut? saya akan membawa kantong plastik di tas. Jika hujan sepatu saya akan saya masukkan ke kantong plastik. Ya, terima kasih. Mbak Risma, Mbak Lola, apakah kalian tahu kenapa guru panggil ke sini setelah pembelajaran selesai? Saya Bu, Kenapa? saya hanya belajar sedikit Bu. Tidak hanya Mbak Risma dan Mbak Lola yang pernah menyontek, orang lain juga pernah melakukan ini. Di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang salah. Apa alasan Mbak Risma dan Mbak Lola melakukan ini, menyontek ini? Kemarin saya memang tidak belajar. Terus, Saya hanya belajar sedikit Bu. keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Risma dan Mbak Lola langgar? Belajar dengan diskusi. Mengerjakan cara dengan baca. Apakah kalian meyakini keyakinan kelas kita ini? Iya Bu. Apa rencana kalian untuk memperbaiki hal ini? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Baik, terima kasih. Niko, saya akan sekolah memakai sepatu bukan memakai sandal. Terima kasih Bu Nurul telah mengingatkan keyakinan kelas kita. Risma, saya tidak akan mencontek lagi pada waktu ulangan. Dan terima kasih Bu Nurul sudah mengingatkan keyakinan kita di kelas kita. Halo Pak, saya tidak akan menyontek lagi. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih Bu Nurul sudah mengingatkan keyakinan kelas kita. Nah, terakhir yaitu sekian dan terima kasih. Sudah selesai Bapak Ibu. Coba ada yang bertanya? Kita sharing sama-sama di sini. Yang sebelumnya saja, yang sebelumnya. Nah, sebelum itu perasaan apa yang mungkin selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Disiplin itu banyak loh, tanggung jawab, kejujuran, akhlak yang baik, banyak sekali. Pokoknya yang baik-baik itu adalah disiplin positif. Terus yang ketiga, peran Among. Among itu adalah guru. Peran Among seperti apakah yang saya pernah lakukan selama mengikuti modul ini? Terus saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Coba silakan dijawab Mbak Bu Rika atau Bu Rahma atau Pak Win atau Bu Lina. Monggo. Peran Among seperti apa yang saya pernah lakukan selama mengikuti modul ini? Terus kita benar apa tidak selama mengajar ya? Terus saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini, setelah mengikuti kegiatan ini? Coba. Ya, terima kasih. Ini sebelum mengikuti kegiatan ini, peran saya sebagai Among bagi guru ya, selama ini itu menurut saya masih menjadi seorang guru yang sering memberikan dukungan kepada siswa-siswi saya. Nah, setelah mengikuti kegiatan modul ini, saya jadi lebih tahu apa yang dinamakan dengan hukuman, apa yang dinamakan dengan konsekuensi, apa yang dinamakan dengan restitusi. Saya jadi lebih banyak tahu dan lebih banyak introspeksi dalam diri saya sendiri. Untuk kedepannya, saya insya Allah menjadi Among yang sesuai dengan modul ini. Jadi saya akan melakukan tindakan-tindakan restitusi untuk kedepannya agar menjadi lebih baik, terutama untuk masa depan siswa-siswi saya. Seperti itu. Terima kasih. Iya.
Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Bu Rika. Nah, semuanya tidak hanya Bu Rika saja, kita, sekarang saya juga belajar, masih proses belajar, akan menjadi among yang seperti di sini ya, diterapkan di sini, karena itu adalah kewajiban kita. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sudah? Sabar, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya di sini. Kita belajar sharing sama-sama dengan webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya masih banyak salahnya, untuk itu mohon maaf apabila banyak kata yang salah yang saya ucapkan pada presentasi kali ini ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.